Oke, jadi sebenarnya, kalau bicara teknik sipil itu nggak sempit hanya masalah bangunan gitu ya, masalah konstruksi bangunan yang biasa dilihat sama teman-teman semuanya, masalah, bagaimana suatu bangunan itu bisa dibangun, kemudian itu sebenarnya, luas. Itu, eee, kalau bicara masalah konstruksi bangunan itu hanya satu subbab dari teknik sipil. Oke, halo Mas. Halo Bagas, Gimana nih kabarnya Mas di sana? alhamdulillah baik ya, sehat. Bagas bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke nih. Jadi kali ini tuh kita mau bahas tentang yang namanya teknik sipil ya. Bersama narasumber kita yang benar-benar luar biasa nih, Kak Amiril. Mohon perkenalan dulu kok Kak. Ya, makasih Bagas. Oke. Kenalkan ya teman-teman, nama aku Amiril Muksitin Pambayun, biasa dipanggil Bayu, atau teman-teman SMA tuh, kan ini khususnya buat teman-teman SMA, khususnya daerah Slawi ya guys, Ya, jadi siap. panggilnya Mujung. Aku alumni SMA Negeri 1 Slawi, angkatan 2018, berarti 2 tingkat di atasnya Bagas ya, betul ya? Ya, betul. Nah, sekarang uh, kuliah di Universitas Indonesia, jurusan teknik sipil, masuk ke semester 6, lagi semester 6 nih, Eh, semester kacau, sibuk banget seperti nih itu. berarti sekarang ya Mas. Ya, kurang lebih gitulah. Oke. Jadi gini nih Mas, aku kayak di internet nemu sebuah statement kayak satu kuli Jawa sama dengan 3 sarjana teknik sipil. Itu bener nggak sih Mas? Mohon klarifikasinya nih Mas. Keren, 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 keren. Iya sih, betul, betul. Itu bisa dibilang betul, guys. Itu keren banget sih ya, kuli Jawa ya. Sama 3 sarjana teknik sipil aja kalah nih, teknik sipilnya. Itu bisa dibilang betul ketika kita melihat sudut pandang dari suatu hal. Misalkan dalam hal ini nih, dalam hal membangun suatu tembok atau mengecat suatu ruangan, itu bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau misalkan ditarik lagi berdasarkan prinsip masing-masing antara kuli Jawa, kuli lah, pekerja gitu, kan bahasanya gitu ya, sama teknik sipil tuh pada dasarnya tuh berbeda gitu antara pekerja dan juga teknik sipil. Secara tugas, kemudian secara nanti di lapangan itu berbeda. Jadi nggak bisa disamakan seperti itu. Itu hanya promosi aja lah, kayak 3 permen sama dengan segelas susu. Itu apa tuh? Seperti itu. Untuk lebih lebih jauh lagi kita bahas nanti nih sama Bagas dengan pertanyaan-pertanyaannya mungkin. Nanti Oke, bakal sampai ke situ juga jawabannya. oke siap. Oke, Jadi mantap. mulai aja nih ya Mas. Kayak sebenarnya di teknik sipil tuh apa aja sih ya Mas yang dipelajari gitu, mata kuliahnya apa aja gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau bicara teknik sipil itu nggak sempit hanya masalah bangunan gitu ya, Mm-mm. masalah konstruksi bangunan yang biasa dilihat sama teman-teman semuanya, masalah bagaimana suatu bangunan itu bisa dibangun, kemudian itu sebenarnya luas. Itu uh, kalau bicara masalah konstruksi bangunan itu hanya satu subbab dari teknik sipil. Kalau dibedah nih, teknik sipil itu ada berbagai macam, ibaratkan kayak peminatan gitu. Yang pertama tadi konstruksi bangunan yang orang-orang itu banyak umumnya tahu. Yang kedua bisa ke transportasi. Jadi bagaimana nanti teknik sipil itu mempelajari jalan, kemudian mempelajari tadi membangun jalan, kemudian Hmm. bagaimana kapasitas dari suatu jalan tersebut juga dipelajari. Jadi bukan cuma secara struktur, tapi secara sistem gitu. Oh. Kemudian masuk juga ke bagian air, hidro. Di situ juga bakal menghitung debit banjir, hujan rencana, kemudian kalau secara konstruksinya bagaimana mendesain dam atau dam tahu kan ya, bendungan gitu. Satu bendungan biar
di daerah tersebut itu terhindar dari banjir ataupun untuk pengairan di daerah tersebut. Seperti itu. Kemudian bisa lagi dalam hal geoteknik. Geoteknik itu kan secara tanah gitu ya. Itu juga mempelajari tanah juga. Oh iya. Lapisan-lapisan tanah, kemudian mata air tanah, pengaruhnya apa nanti. Tentunya yang outputnya nanti kepada fondasi dari suatu bangunan. Tadi berapa nih? 4 ya? 4 ya? Ada lagi guys. Yaitu manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi itu bisa dibilang kan dalam suatu membangun gedung ataupun infrastruktur lain itu butuh suatu anggaran kan, butuh suatu anggaran. Itu juga tugas dari manajemen konstruksi, hitung anggaran, kemudian mulai dari perizinan, kemudian bagaimana nantinya jadwal suatu konstruksi itu juga dibahas di situ. Banyak banget nih, luas. Dari dasar-dasar yang luas yang dipelajarin sama teknik sipil, itu nanti setelah lulus juga bisa kemana-mana nih untuk lulusan teknik sipil. Dan juga ada lagi nih biasanya, kalau di UI itu kan dipisah nih antara teknik lingkungan dan juga teknik sipil. Sedangkan kalau misalkan ada beberapa universitas yang digabung, kayak ITB itu digabung, DTSL, Fakultas FTSL, kemudian di IPB, Institut Pertanian Bogor, itu juga digabung. Jadi Fakultas Teknik Sipil dan juga lingkungan. Lingkungan itu biasanya mempelajari tentang limbah, kemudian polusi udara. Jadi intinya jurusan teknik sipil itu mempelajari segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kemudian aku juga sempat ingat nih kata dosenku yang dari teknik sipil pernah bilang, sebenarnya teknik sipil itu buat apa sih gitu? Buat apa ada teknik sipil? Dan beliau tuh bilang kalau satu-satunya ada teknik sipil itu meningkatkan harkat dan martabat manusia, seperti itu. Contohnya aja, dia ngasih contoh kayak gini. Contoh, ada sungai menghubungkan dua wilayah. Ketika tidak ada teknik sipil, orang akan bermobilisasi dari wilayah A ke wilayah B, dari sungai tersebut kan bisa berenang, kemudian menggunakan rakit. Sedangkan ketika ada teknik sipil itu bisa untuk membangun jembatan dari daerah A ke B. Artinya kan harkat dan martabat manusia di situ kan terangkat kan. Intinya itu aja sih dari semuanya gitu. Iya. Jadi bisa dibilang kompleks banget nih ya Mas. Kayak dari segala ininya tuh ada yang dipelajari. Terus kayak aku juga pernah dapat pengalaman nih Mas. Aku pas persiapan OSP geografi buat di provinsi tuh, pengajarku tuh itu apa ya, teknik sipil dari ITB. Jadi kayak dia tuh izin mau ada praktikum tentang tanah. Walah, ternyata teknik sipil juga berkecimpung dengan hal-hal tanah kayak gitu juga ya Mas. Oke. Betul. Tanah sama mobil juga, surveinya aja ya, nantilah bahas ya. Kita bahas bagaimana di lapangan. Ya, siap. Terus kayak menurut Mas sendiri tuh kan otomatis ada mata kuliah yang paling sulit dan ada juga yang bisa gampang lah kayak gitu. Terus apa menurut Mas? Kalau dari berbagai peminatan tadi tuh, yang paling sulit tuh air, hidro. Kenapa Mas? Kenapa? Karena air itu kan kompleks ya, nggak bisa dilihat juga, nggak ada yang bercanda. Nggak secara pergerakan gitu, air kompleks, rumusnya banyak banget, kayak fluida di fisika gitulah. Itu bagaimana menghitung debit, kemudian aplikasinya juga banyak buat hitung air, lebih ya hampir sama kayak struktur gitulah. Bagaimana merancang suatu dam, kemudian melihat daerah aliran sungai di daerah tersebut, kemudian menghitung debit air yang mengalir di daerah tersebut itu agak kompleks untuk air. Jadi agak abstrak gitu untuk matkul air. Karena rumus-rumusnya yang banyak dan harus paham secara turunan, ini kenapa gini. Kalau di UI dituntut kayak gitu sih. Jadi agak perlu effort lebih buat mempelajarin matkul air ini, seperti itu. Terus yang gampang ya, apa yang susah tadi? Ya yang gampang. Oh, yang gampang. Yang gampang, yang paling asik itu matkul gambar. Matkul gambar ada 2 kali
Jadi gambar A, gambar B, yang tingkat B itu yang tingkatnya lebih sulit lagi. Dan itu gampang karena aku dapat A. sombong. Enggak di. Mantap. Kenapa gampang? Karena asik juga di situ. Kita kayak praktek langsung gitu loh, mempelajari satu bangunan. Jadi kita disuruh, kan waktu itu belum pandemi nih, pas 2019 ya, Iya. 2018 semester 2 sama semester 4. Itu kan belum pandemi ya. Itu disebar yang gambar matkul gambar A itu disebar ke wilayah sekitar untuk survei suatu rumah warga gitu. Jadi kita survei ngukur, kemudian digambar ulang gitu, kayak redrawing gitu. Dan setelah di redrawing kan itu gambar existing ya. Kemudian diperbaikin, kira-kira rumah itu tuh termasuk rumah sehat gak sih? Dan kalau misalkan gak sehat, secara struktur, secara ya berbagai komponen-komponennya apa yang harus diperbaikin, digambar lagi untuk menjadi rumah sehat. Itu yang matkul A. Terus kemudian yang matkul gambar B itu matkul gambar konstruksi bangunan gitu. Itu menggambar bangunan 2 lantai. Jadi kita disebar juga nih ke, kan 2 lantai di situ UI banyak nih, kayak gedung rektorat. Gedung rektorat tau nggak? Itu kan tinggi banget ya, yang ikon dari UI. Iya. Ya itu kita potong aja jadi 2 lantai gitu, digambar ulang. Kemudian banyaklah di situ kayak asrama UI juga digambar ulang. Oke. Terus kayak Mas Amiril dalam memitigasikan matkul yang susah tersebut tuh gimana, Mas? Matkul yang susah. Biasanya tuh memanfaatkan di kelas sih. Biasanya tuh matkul-matkul kayak gitu ada responsinya juga, responsi kayak jam tambahan. Biasanya memanfaatkan di situ. Yang ngajar itu biasanya cutting-cutting yang udah lulus dan nilai bagus lah di matkul itu. Terus biasanya aku juga punya teman yang jago di situ dan kadang sampai nginep belajar bareng. Karena anak teknik kan solid gitu kan, sering Benar. sering belajar bareng di kosan dia. Di kosan dia kayak kelas gitulah, rame banget. 24 jam, kalau mau ujian tuh 24 jam on semuanya. Jadi belajar bareng, asik lah. Jadi kalau kalau misalkan kayak ngerasa tertinggal, nggak bisa, misalkan kita nggak cuma diem aja, mau berteman dengan banyak orang di situ, cari pertemanan gitu, bisa sebenarnya. Bakal sering belajar bareng kalau menjelang ujian gitu. Sampai ujiannya ngantuk kadang. Ya iyalah sampai kadang banget gitu ya, Mas. Ya, habis ujian langsung hibernasi gitu biasanya. Oke. Terus kayak tugas dan praktikumnya sendiri tuh ngapain aja, Mas? Tugas dan praktikum, tadi yang aku udah jelasin juga masalah gambar kayak gitu. Terus kalau tugas yang sebenarnya beda-beda nih. Ada dari struktur, biasanya udah aku alamin sih. Alhamdulillah sebelum pandemi ini udah sempat bikin beton gitu. Bagaimana membuat suatu beton, dari komponen beton itu apa aja sih gitu. Tapi ini kan udah masuk ke struktur baja. Cuma karena pandemi jadi sayang banget nih nggak bisa praktikum struktur baja. Kemudian dalam hal transportasi kita juga praktikum tentang aspal. Bagaimana sih apa ya, properti aspal gitu. Kemudian ciri-ciri aspal yang bagus itu gimana. Dan ini tuh masuk ke praktikum secara sistem gitu, bukan secara struktur tapi secara sistem. Bagaimana mengatur jalan, mulai dari lebar jalan, terus lebar bahu jalan, kemudian kepadatan jalan, itu cara sistem gimana biar jalan di daerah tersebut itu nggak macet gitulah. Itu juga pelajaran teknik sipil tuh, macet di Jakarta juga PR bagi teknik sipil. Kenapa ya gitu? Ataukah secara sistem, ataukah cara itu juga bisa dibahas secara teknik sipil. Oke, terus ya sih kadang agak mikir juga ya, Mas, kok misal di Jogja wis katakanlah, terus ada salah satu lampu merah tuh yang bisa dibilang lama banget, ada yang cuma berapa detik Betul. doang, ada yang sampai 1 menit, ada yang sampai mungkin 2 menit juga ada. Terus kayak kok bisa kayak gitu, tata pengaturannya gimana? Terus kayak kadang ada yang sebelah sini tuh jalan terus di sini
tetap berhenti ada yang dua-duanya tetap jalan juga ada. Oh, ternyata itu juga Betul. tupoksinya dari teknik sipil ya, Mas? Ya, kurang lebih dibahas lah di situ. Tapi lebih fokus ke kayak struktur sama bagaimana melihat ukuran, lebih ke dimensi ukuran jalan gitu. Oke. Secara sistem dibahas sedikit, kayak ganjil genap gitu di Jakarta itu juga dibahas. Kenapa sih gitu? Bahkan salah satu dosenku tuh juga sebagai kepala Dishub Jakarta, tapi sekarang udah enggak kayaknya. Itu juga bahas kayak ganjil genap tuh sebenarnya nggak efektif gini, dijelasin jauh banget lah gitu. Asik gitu, kayak mempelajari hal yang nyata ada gitu. Benar-benar. Betul. Oke. Kemudian lanjut nih, belum selesai, banyak karena praktikumnya. Oke, apalagi Praktikum air, biasanya tuh praktikum bendungan gitu. Gimana sih untuk berdasarkan kayak ada apa ya namanya ya, suatu prototipe dari bendungan gitu, nanti kita praktikumin di situ, kayak melihat debit-debitnya bisa menampung berapa sih gitu. Kemudian praktikum tanah itu juga hampir kayak anak apa sih geologi gitu kan, tapi di situ tuh lebih untuk melihat seberapa jauh tanah tersebut itu memiliki daya dukung. Jadi kan suatu bangunan itu punya beban, disalurkan ke pondasi. Dari beban tersebut, si tanah tersebut itu mampu menahan berapa sih maksimal beban, kayak daya dukung tanahnya itu berapa gitu. Jadi kayak kita melajari juga kayak tanah, tapi secara umum kita mempelajari tanah lempung dan juga tanah pasir gitu. Clay sama sand. Terus apa ya, praktikum apa lagi tadi udah. Kalau anak-anak lingkungan, walaupun aku beda jurusan gitu kan, kalau di UI itu dia praktikumnya ini ngambil sampah, kayak sampel sampah di beberapa fakultas, dilihat nih fakultas ini sampahnya apa aja sih limbahnya gitu, dan FT yang paling kotor. Banyak ininya, banyak puntung rokoknya. Kemudian yang paling gading ya, yang paling kotor tuh FT yang limbahnya beragam, dan yang limbahnya tertib itu daerah rumpun ilmu kesehatan gitu, RIK. Kesehatan masyarakat, Kesmas itu katanya limbah-limbahnya nggak terlalu bermacam-macam gitu. Seperti itu. Iya sih. Itu anak-anak lingkungan. Kelihatan juga sih ya, Mas, dari namanya aja kan kesehatan masyarakat ya. Betul. Gitulah. Sehat lah pastilah. Oke. Terus apa lagi, Mas? Apalagi ya? Oh ya, aku juga kemarin transportasi sempat ngitungin kendaraan. Kan online nih, jadinya kayak ngitungin kendaraannya dalam video. Dari dosenku ngasih beberapa video di jalan tol, terus dihitungin jenis kendaraan yang lewat tuh apa. Kan ada jenis kendaraan berat sama ringan lah, itu cara umum. Hitungin nih berapa-berapaan, terus dihitung volume yang lewat berapa, dan apakah kapasitas jalannya, lebar jalannya, secara dimensi jalan itu udah memenuhi belum. Kalau belum, harus gimana. Seperti itu sih kurang lebih. Oke. Mantap banget ya, dari tugas dan praktikumnya aja kayak benar-benar kompleks sekali lah intinya gitu lah. Kompleks. Terus kayak prospeknya sendiri buat untuk anak teknik sipil tuh mau jadi apa, Mas, gitu, Mas? Waduh, mau jadi apa? Mau jadi kuli? Enggak lah. Ada. Oke, untuk prospek ya, ini agak banyak nih. Sebenarnya kalau jelasin lengkap, kayak sehari semalam buat prospek teknik sipil, karena sangat-sangat luas kan ya. Aku izin share screen ya, whiteboard, untuk jelasin. Jadi, ketika nanti lulus dari teknik sipil, kalau kita bicara dalam hal ini nih, proyek gitu kan, biasanya kan identik dengan proyek. Itu ada 3 hal. Ini aku bicara secara yang umum dulu, lingkup secara mayoritas anak-anak teknik sipil gitu ya, guys. Iya, oke. Biasanya tuh dalam satu proyek itu ada 3. Sorry, tulisanku jelek. Itu ada 3 komponen. Owner itu adalah komponen yang biasanya ingin melakukan suatu proyek, suatu konstruksi. Contohnya aja Pertamina. Kayak Pertamina pengen nih bangun kayak
fasilitas yang pendukung, dan ini yang mengajukan owner. Nanti biasanya ada konsultan. Aduh, jelek tulisanku. Sama ada satu lagi tuh kontraktor. Jadi cara umum itu di sini nih, kalau misalkan kita terjun ke proyek. 3 hal. Ini untuk anak-anak teknik sipil. Lalu bedanya apa dari 3 hal ini? Kita bicara dulu masalah konsultan. Biasanya tuh konsultan itu sebagai bagian yang untuk mendesain. Jadi misalkan ada owner. Misalkan Bagas pengen bangun suatu rumah sakit. Lalu Bagas biasanya nyari konsultannya. Nyari konsultan. Di situ tuh ini contoh konsultan emang jarang kelihatan sih, jarang terdengar gitu contoh-contoh perusahaan PT konsultan. Padahal nih banyak PT konsultan yang bergerak di BUMN, kayak contohnya PT Indah, kemudian Indra, kemudian banyak lagi lah, Bagus juga ada. Itu yang bergerak di BUMN. Nanti searching aja nih, banyak konsultan gitu. Kalau kontraktor kan sering denger nih, kayak Waskita Karya, ini nih konsultan kayak Indah Karya, itu jarang banget kan. Kontraktor Waskita Karya, Adhika Karya, kemudian PP, terus apalagi sih di situ, Wika. Itu kan banyak nih, sering denger lah, kayak di pelang-pelang pembangunan jalan tol kan sering ada tulisannya ya. Itu termasuknya kontraktor. Jadi nanti dari si konsultan ini bikin yang namanya desain yang diinginkan sama owner. Desain itu dari si konsultan. Desain yang diinginkan oleh owner meminta sama si konsultan dari desain, kemudian ukuran, yaitu termasuk si ini apa biasanya spesifikasi, kemudian setelah udah semua nih dari konsultan, nanti bakal balik lagi ke owner. Kira-kira setuju nggak dengan desain yang seperti ini? Jadi bisa aja nih kalian berada di konsultan, lalu setelah udah deal antara konsultan dan juga owner, biasanya ini yang mengerjakan namanya konsultan perencana. Nanti ditenderin, tender kan ya? Dibuka apa ya, bahasa umumnya apa sih tender? Ya tahu lah ya tender. Iya, paham. Dibuka kira-kira mengerjakan proyek. Biasanya nanti kontraktor nih ikut tender si owner. Ntar dipilih kontraktornya, dan kontraktor ini sebagai pelaksana pembangunan. Sebagai pelaksana pembangunan. Lalu apa yang bedanya? Kalau konsultan itu sebagai pendesain, kemudian melihat spesifikasinya. Kalau kontraktor itu lebih ke metode konstruksi. Kayak contoh, ada suatu kolom nih, dari si konsultan udah ada desainnya. Kolom tersebut. Kolom udah ada desainnya dan lain-lain. Ntar si kontraktor itu tinggal metode pelaksanaan. Kira-kira kita bangun kolom ini mau menggunakan apa gitu, mau cara gimana membangun kolom. Terus ada misalkan fondasi tiang pancang. Terus ya si kontraktor itu tinggal melihat kita mau menggunakan metode pelaksanaan gimana gitu. Kalau yang di konsultan udah sebagai sebagai pendesainnya aja. Itu 3 hal yang bisa dimasukin sama anak teknik sipil. Owner tuh banyak, kayak Pertamina, kemudian PLN. Biasanya nih sebagai perancang aja di owner ini. Ntar yang kayak ibaratkan untuk mencari konsultannya gitulah. Pertamina, PLN, kemudian apa lagi ya? Paragon, itu banyak lah owner. Konsultan tadi, kontraktor tadi. Itu secara umum. Tapi kan tadi bisa aja ini nih di transportasi. Misalkan ngambil peminatan atau S2-nya adalah hal transportasi. Nanti bisa aja si anak teknik sipil ini ke Dishub, Dinas Perhubungan. Itu
itu banyak banget. Kemudian jasa marga tahu ya? Iya. Jasa marga tahu. Kemudian bisa aja jadi PNS juga bisa. PNS di Kementerian PU. Kementerian PU, kalau enggak Kementerian Perhubungan. Kemudian sama ini sih, biasanya di keuangan juga ada. Oh, masuk juga. Karena bagaimana untuk mengawasi pembangunan, biaya-biaya pembangunan yang ada di Indonesia gitu, itu berhubungan. Karena kan yang tahu anak teknik sipil nih, Iya. biaya segini tuh pas nggak sih? Gitu. Itu biasanya juga ada. Jadi hampir semuanya tuh bisa. Di bank aja ada. Bank emang semuanya bisa sih. Kurang lebih gitu. Oke. Tapi ini nih, kayak fakta lagi nih. Anak-anak teknik itu kenapa banyak di bank sih? Gitu. Kemarin baru dijelasin juga sih sama dosenku, karena ada kayak matkul yang benar-benar membahas kita nanti ke depan pengen jadi apa gitu. Bahkan ada matkul seperti itu. Ini udah mulai nih masuk. Terus ada yang nanya, kenapa anak teknik banyak di bank sih Pak? Gitu. Lalu jawabannya tuh karena anak teknik tuh memiliki logika yang bagus, kemudian dia secara hitung-hitungan juga bagus, dan secara di lapangan juga bagus, kayak untuk membayangkan gitu tadi logika. Makanya tuh banyak dipakai di bank dan nangkepnya cepet gitu loh, anak teknik. Itu sih kenapa anak teknik banyak di bank. Biasanya lebih ke ini, ada di finance apa gitu ya, di bank itu sebagai ibaratkan kayak pengawas gitulah. Ini harusnya gimana sih kebijakannya gitu. Biasanya sih, tapi bisa luas juga. Tapi mayoritas ada di sini, di proyek gitu. Ada di 3 hal ini sih. Gitu, guys. Bisa dibilang kayak semua lini itu masuk ya, Mas, buat teknik. Masuk. Gitu ya. Mantap. Oke. Terus kayak kadang bagi orang yang masih awam nih, Mas, mesti bingung nih antara tugas dan kewajibannya si teknik sipil, insinyur sama arsitek tuh tugasnya tuh bedanya apa itu, Mas? Oke, itu hal yang ditambah lagi dengan kuli gitu loh. Kayak ini kuliah. Tadi belum dibahas. Gitu. Apakah anak teknik sipil nguli? Nah, betul. Oke, dibahas kita. Enggak sih. Kita bahas. Tadi apa? Arsitektur ya? Iya. Arsitektur kan? Ars. Terus ada yang namanya civil engineering. Kemudian engineering lain kan? Engineering lain. Bedanya apa sih? Nah, kita bicara aja dalam satu proyek nih, satu proyek pembangunan gedung. Proyek gedung. Suatu proyek pembangunan gedung, misalkan apa nih, bikin suatu mall ya, proyek mall. Nah, dalam suatu proyek mall itu, tadi kan udah dijelasin, ada owner yang bakal ngajuin proyek tersebut, nanti masuk ke konsultan. Nah, biasanya di situ untuk konsultan juga ada 3 aspek ini, arsitektur, civil engineering, dan juga engineering lain. Karena pada dasarnya itu ada 3 hal sih. Dari si ini tuh membawai tentang ya kearsitekturan sendiri, kayak model bangunan itu yang ngerjain arsitektur. Sedangkan ini lebih ke struktur. Kemudian yang engineering lain itu lebih ke MEP. Jadi 3 komponen di proyek itu kayak gini. MEP itu mechanical, electric, dan plumbing. Tahu nggak? Mechanical, mesin yang berhubungan, kan kita di dalam satu bangunan itu pasti ada gensetnya, kemudian ada listriknya, kemudian ada pompa airnya juga, dan plumbing itu kayak bagaimana pembuangan air kotornya, kemudian perpipaan, itu juga plumbing masuknya. Seperti itu kurang lebih. Dan ini tuh biasanya diambil sama anak elektro tentunya. Anak elektro sama anak mesin. 2 hal ini sih. Dan ada berbagai jurusan-jurusan lain yang biasanya udah spesifik ke
masalah sirkulasi udara, kemudian secara ventilasi, secara ya sirkulasi udara tadi, gimana kondisi udara di mall tersebut, itu juga masuk ke MEP ini nih, bagian MEP ini. Kemudian arsitektur, misalkan nih suatu mall. Duh, jelek banget mallnya. Ginilah ya mall. Oke. Dan di sana ada kayak bangunan lagi gitulah. Duh, jelek banget. Inilah ya. Karena ada, ya ini sebagai penghias aja gitu, kayak sebagai gerbang dari mall tersebut. Oke. Nah, secara arsitektur, dia yang bakal gambar ini nih, gambar keluaran dari mall tersebut. Kayak bentuknya seperti ini, kemudian warnanya apa, dilihat dari segi warna itu ada arsitektur udah dipelajari juga. Kemudian misalkan di sini ada kisi-kisi hiasan-hiasan gitu untuk dalam hal keindahan, itu yang dilakukan sama arsitektur, walaupun di konsultan ataupun kontraktor itu tetap ada arsitekturnya. Kalau konsultan untuk memastikan desain, kalau kontraktor untuk memastikan metode konstruksinya, metode pelaksanaannya. Dan ini nih nanti yang akan dilakukan oleh arsitektur. Jadi pertama arsitektur bakal bikin desain, nanti si civil engineering ini bakal meninjau kira-kira ini pasnya dibuat dari apa, material apa. Kemudian ini selain material apa, mutunya gimana, menggunakan apa. Kemudian secara dimensi kan udah dari arsitektur nih. Kira-kira kekuatannya gimana, strength-nya gimana, cara strength-nya gimana, material, mutu, strength, kekuatan, dan ya tadi kurang lebih gitulah secara hitung-hitungan dari material, strength, kekuatannya itu gimana, apakah sesuai atau enggak. Ada gambaran nggak? Iya, aman. Contoh simpelnya kayak bikin menara satu. Menara lah, jelek ya. Misalkan yang bakal bikin dimensi dari menara ini tuh arsitektur. Kemudian ada bolong-bolong gini kayak sebagai hiasannya, itu arsitektur yang bikin secara desain. Nanti dari sipil apakah kuat secara struktur menara ini. Kalau misalkan secara struktur hal utama dari satu bangunan secara kekuatan itu nggak kuat, maka nanti akan dibalikin lagi ke arsitektur. Ini nggak pas nih gitu. Secara struktur susah dibuat, secara di permodelan yang kalian bikin tuh susah untuk dibuat, diterapkan, sangat riskan. Itu biasanya dibalikin. Tapi jarang ada kasus seperti itu, karena teknik sipil itu selalu berusaha biar memenuhi apa yang arsitektur penginkan. Terus secara umum, secara lengkap dari proyek ya, bisa aja suatu rumah nggak pakai arsitektur, tinggal pakai teknik sipil. Teknik sipil juga belajar gambar juga, belajar suatu bangunan. Tapi sense dari suatu bangunan dalam hal keindahan, penataan ruangan, dan lain-lain itu yang dimiliki dari si arsitektur tersebut. Iya. Gitu sih kurang lebih. Dan nanti yang masalah listriknya ini di sini nih, listrik, kemudian secara perpipaan, kan pasti banyak nih perpipaan, secara sirkulasi udaranya gimana, ventilasinya, itu nanti yang buat dari MEP-nya. Jadi kurang lebih ada 3 hal. Biasanya kontraktor arsitektur, kontraktor sipil, secara struktur, dan kontraktor MEP, mechanical, electrical, plumbing. Kurang lebih gitu. Sedangkan kuli pekerja aja lah, jangan kuli parah sih. Pekerja itu yang nanti melaksanakan semuanya ini nih. Melaksanakan semuanya, tapi berdasarkan instruksi dari orang-orang ini semua, dari arsitektur, dari civil engineering, dari MEP, itu yang melaksanakan itu pekerja. Jadi artinya pekerja ini jago dalam hal pembuatannya. Kayak misalkan pengen buat si menara, kerja ini jago buat menara, gimana nyusun-nyusunnya dan lain-lain, ini jago. Tapi dia nggak tahu
asal-usul kenapa menara bentuknya seperti itu, kenapa menara itu bentuk fondasinya seperti ini, kenapa ditempatkan di titik ini, nggak di titik ini tuh nggak tahu. Jadi pekerja asal melaksanakan apa yang diperintahkan oleh dari si engineer ini. Iya. Paham nggak? Jadi beda gitu kan secara prinsip. Mereka-mereka yang perancang dan pelaksana secara langsungnya yang membangun itu bukan si engineer, si pekerjanya, si kulinya itu. Si kuli Jawa. Gitu. Jadi beda lah. Jadi memiliki porsi masing-masing antara pekerja dan juga engineer. Kurang lebih gitu. Iya, terus kayak bisa dibilang setiap proyek aja itu kan kita lihat aja itu wis Mas, kayak yang kereta cepat Jakarta Bandung itu. Oh iya iya. Tol. Itu kan kayak benar-benar memakan waktu lama banget gitu kan Mas. Terus kayak dari teknik sipil sendiri ataupun orang yang berkutat di bidang tersebut, tahu nggak Mas kayak estimasi waktunya tuh proyek ini bakal selesai berapa tahun, berapa bulan kayak gitu. Bisa tahu nggak Mas? Pasti. Itu biasanya ada di si dua-duanya ada sih, konsultan dan kontraktor. Kayak dari konsultan itu udah netapin nih si kontraktor bisa nggak untuk menyelesaikan proyek selama seperti itu. Dan ini buat pengetahuan aja ya, biasanya tuh suatu dalam proyek itu ada yang namanya kurva S gitu. Jadi antara kegiatannya, ini kegiatan nih, dan ada yang namanya harinya. Jadi biasanya ada yang seperti ini tanggalnya lah. Jadi selesai ditargetkan di sini. Kenapa bentuknya kayak gini? Karena ini kan diibaratkan ya dibagi 3 gini lah. Ini sebagai permulaan, sebagai awal, kemudian pas tengah, agak naik, dan pas akhir. Biasanya permulaan tuh pekerjaannya yang ditentukan tuh nggak terlalu berat-berat, kayak pembukaan lahan, kemudian pembersihan lahan, pembuatan dinding pengaman gitu kan. Biasanya proyek tuh ditutupin kan. Itu juga dibahas juga di dalam metode konstruksi. Kemudian pembuatan bedeng pekerja, kan pekerja pasti nginep di situ, pasti ada tempatnya lah, bedeng pekerja. Kemudian kantor buat si engineer juga ada di situ, ada kantornya. Jadi di dalam satu proyek itu ada kantor dari engineer, kemudian ada gudangnya juga, terus mobilisasi dalam satu proyek. Kan ini ada suatu proyek, ini bakal disusun nih dari mulai ada ininya, pagernya, kemudian menempatkan untuk keamanan di mana, menempatkan kantor si engineer-nya di mana, menempatkan bedeng pekerja di mana, kemudian menempatkan gudang di mana, itu nanti ada semuanya. Itu yang ini biasanya di tahap-tahap awal gitu, sama pembangunannya juga. Kemudian mobilisasi alat-alat beratnya juga gimana, itu diatur biasanya di sini. Selain hari dan juga pekerjaannya itu diatur juga nih dalam satu proyek, itu pasti diatur. Itu juga tugasnya dari suatu teknik sipil itu seperti itu. Biasanya ini yang dipelajarin dalam matkul manajemen konstruksi, Mankon. Menghitung harinya, kemudian workload, bagaimana beban pekerjaan dalam tiap harinya. Dan di sini tuh biasanya udah mulai kegiatan pekerjaan paralel. Lihat aja udah mulai agak naik kan, karena di sini banyak kegiatan paralel, artinya bebannya semakin berat di sini. Kayak mulai dari pemancangan, pembuatan fondasi gitu ya, terus kemudian struktur, dan di akhir biasanya itu pekerjaan arsitektur kayak ngecat itu sebenarnya pekerjaan arsitektur ya. Terus kayak MEP tadi, mechanical electrical plumbing, itu biasanya di akhir-akhir. Kayak pemasangan kusen, pemasangan jendela itu biasanya di akhir-akhir. Karena agak nggak terlalu berat dibandingkan tengah gitu. Jadi tetap lo diatur. Tapi biasanya aku juga pernah nemuin suatu proyek itu yang nggak terlalu ditekankan sama jadwal gitu. Proyek lepas, aneh banget kan? Oh iya ampun. Ya, jadi ibaratnya kayak nggak punya target gitu loh. Ini juga dampak dari COVID juga sih. Makanya jadi ada suatu proyek yang jadi ingin membuat plaza yang isinya tuh kayak di situ bakal diisi
sama eh, hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Tapi nggak tahu nih kayak kesehatan tradisional atau apalah di situ di plaza tersebut 5 lantai, dan dia kayak nggak punya target kurva S yang jelas gini, kapan akan berhentinya, mulai pasti, tapi kapan akan berhentinya, bahkan desain secara ruangan, secara arsitektur, desain di dalamnya itu masih kosong. Kira-kira ini mau diisi apa aja sih di dalam lantai tersebut, masih kosong, masih belum ada. Jadi beda-beda untuk jenis proyek tersebut, tergantung antara kesepakatan owner, terutama si owner sih. Owner tuh nuntutnya gimana gitu. Ya, Owner tuh nuntutnya gimana dalam suatu proyek tersebut. Tapi yang rugi siapa? Ya dua-duanya agak rugi, cuma mungkin udah diperhitungkan kayak yang menggaji si kontraktor dan konsultan tersebut kan owner nih. Ya dengan semakin lamanya proyek tersebut ya semakin banyak duit habis yang dikeluarkan sama owner untuk menggaji si kontraktor dan konsultan. Kontraktor konsultan walaupun dapat gaji, tapi kayak waktunya kemakan juga buat nyelesain suatu proyek tersebut. Iya benar. Jadi kayak belum ditentuin. Mungkin melihat progres dari beberapa bulan baru ditentuin kali untuk lanjutannya sambil nunggu si desain arsitektur ruangannya itu belum jadi. Mungkin kalau udah jadi bisa ditentuin kapan kurva S ini bakal berhenti. Jadi ada aneh-aneh lah, banyak gak saklek gitu di teknik sipil. Semuanya tergantung sama perjanjian. Oke. Terus ada lagi sih ya Mas, kayak kadang tuh aku pernah lihat kayak bisa dibilang ada proyek mangkrak gitu. Jadi kayak baru setengah jadi, terus proyek tersebut nggak dijalankan lagi. Kayak aku ngeliat di jalan di Jakarta, nggak tahu aku lupa jalan apa tuh, kayak ada tiang, itu kayak cuma baru setengah doang dan itu nggak dilanjutkan. Itu kok bisa terjadi hal-hal kayak gitu tuh gimana? Biasanya banyak masalah di situ. Ini pengalaman juga pernah datang ke suatu proyek, dan ini salah satu contoh aja ya. Ini daerah proyek nih, daerah proyek. Sedangkan ada dua gini dipatesin. Kenapa aku bingung juga kan? Kenapa nggak langsung gas aja sampai daerah sini nih? Ininya nggak dipakai. Kenapa ininya nggak dipakai gitu? Padahal secara desain udah dipersiapkan buat sampai sini gitu. Yang dibunderin baru segini. Ternyata di tanah ini nih masih jadi tanah sengketa gitu, belum diselesaikan persengketaannya. Itu bisa jadi faktor itu juga. Atau bisa jadi secara umum mayoritas tanahnya belum diselesaikan lah secara sengketa. Itu bisa jadi, atau bisa dalam hal owner atau si pelaksanaan tadi, kontraktornya atau konsultannya tuh gak beres lah. Konsultannya nggak beres. Itu bisa jadi ini skip banget, nggak beres. Itu bisa jadi seperti itu. Lalu bisa aja secara izin itu bisa jadi faktor juga, secara izin pembangunan. Itu juga diurus juga loh secara izin pembangunan. Izin pembangunan, pembebasan lahan, itu juga diurus nanti sama anak-anak teknik sipil juga. Jadi harus secara komunikasi dan lain-lain. Iya. Gila sih. Banyak seperti itu emang. Nggak banyak, ding. Pasti ada lah di daerah. Tegal juga banyak kan yang nggak dilanjutin. Iya gitu. Terus kayak Mas sendiri kan ini udah beberapa tahun gitu ya kuliah teknik sipil di UI gitu. Rasanya gimana nih Mas? Kayak euforianya tuh gimana gitu? Karena menikmati aja sih. Kayak dari awal emang pengen teknik sipil. Gak nanya nih kenapa pengen. Dulu emang gak usah ya. Dulu emang agak ini sih bingung antara arsitektur dan juga teknik sipil. Dulu emang agak bingung nih antara dua hal ini. Antara dua hal ini tuh agak bingung. Kira-kira milih yang mana ya gitu. Tapi dulu kan taunya arsitektur ya, yang bangun-bangun gedung, yang bangun-bangun gedung bertingkat, taunya arsitektur. Ternyata setelah tanya-tanya ke cutting, dulu ada yang masuk sipil duluan tuh Mas Dex, anak pramuka juga, dikenal kayaknya Pradana. Tuh tanya-tanya Mas Dex juga, Mas, kira-kira gimana sih teknik sipil sama arsitektur?
ternyata apa yang dipelajari arsitektur tuh secara umum dia gambar, dia selalu bikin gambar 3 dimensi, kemudian gambar suatu ruangan, interiornya gimana. Secara perhitungan nggak dapat gitu arsitektur. Sedangkan secara teknik sipil hampir dapat dua-duanya, cuma secara gambar yang lebih sense-nya dapat itu nggak kurang. Ya, teknik sipil bisa gambar rumah, suruh bangun rumah bisa, dari mulai gambar dan lain-lain itu bisa. Sampai perhitungannya juga dapat di teknik sipil, dan lebih ke perhitungan, lebih ke struktur. Akhirnya makanya milih teknik sipil. Kemudian, ya dinikmatin aja sih, karena asik gitu kan, dari mulai praktikumnya, walaupun tugasnya banyak, tapi teman-temannya support juga kan, karena dari awal, dari maba itu udah dididik buat solid gitu, satu angkatan dan lain-lain, dan itu hampir kayak setiap tes itu bisa belajar bareng itu di kosan teman. Jadi aman sebenarnya teknik sipil kalau misalkan masuk teknik, kalau misalkan kita mau terbuka buat menerima orang lain, buat berteman dengan orang lain itu aman. Santai, banyak yang support. Oke, iya sih benar, kayak kemarin juga Mbak Anti bilang kenapa dia kok nyaman gitu di hukum UGM kayak gitu tuh, karena memang dia juga ngejalaninnya karena pertama keinginannya sendiri dan enjoy gitu ngejalaninnya, dan nggak Betul. terlalu terbebani, jadi semuanya mengalir dengan semestinya dan dimaksimalkan gitu, jadi nggak ada masalah gitu sih, kurang lebihnya gitu ya Mas. Gak ada masalah ya. Cara nilai juga mau jelek mau bagus ya bareng-bareng lah. Pernah nih sekelas dapat B+ semua, ya santai lah, ketawa-ketawain doang gitu. Oke. Karena prinsip dari dosen-dosenku kebanyakan bilang, kayak dari awal udah bilang, kalau misalkan nilai tuh gak terlalu penting lah, yang penting kalian IPK-nya di atas 3 aja gitu. Yang penting secara kualitas nantinya ketika kerja. Benar. Oke nih, terus kayak pesan-pesan tersendiri buat kayak the next maba teknik sipil UI nih, apa nih Mas? Nah, teknik sipil UI ya, kayak sebenarnya jangan teknik sipil UI doang sih, bebas, kayak Oke. masalah univ itu nggak terlalu bermasalah, mau milih manapun. Ya, tapi di dalam univ tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan yang terpenting tuh gimana dari dalam diri kaliannya nanti untuk bisa beradaptasi di situ, untuk bisa improve lebih jauh lagi di lingkungan tersebut. Kalau misalkan kita di teknik sipil UI masuk, udah masuk, tapi di situ cuma diem, kuliah pulang, kemudian nggak bisa berinteraksi, nggak bisa bersosialisasi, ya sama aja menurutku. Kenapa nggak harus di situ gitu. Yang penting intinya yakinin aja mau milih di mana yang diinginkan. Masalah itu tinggi atau enggak itu urusan kedua lah. Yang pertama impian dulu, walaupun kayak teknik sipil ITB tinggi, teknik sipil ITS tinggi, teknik sipil UI tinggi, itu urusan kedua, itu bisa bisa hal yang bisa diusahakan gitulah. Apalagi kan di SBM ada pilihan-pilihan berikutnya kan, itu bisa ibaratkan kayak pilihan satu buat sebagai hal yang sangat-sangat diimpikan gitu masuk ke situ. Dan pada aslinya nih ya, anak-anak sipil UI ya, kayak kata aku ITB atau ITS, tapi yang aku udah rasain, teman-temanku tuh biasa aja. Sombong, enggak. Artian, karena di situ menerima matkul yang baru, kalau orang bilang kayak anak teknik sipil harus bisa fisika, itu enggak juga, karena kita bakal belajar dari awal lagi, dari mulai awal lagi. Cuma dasar matematikanya emang penting sih, dasar perhitungannya. Tapi kalau misalkan udah beberapa semester bakal terbiasa. Jadi sebenarnya teman-temanku juga biasa-biasa aja. Kita saling belajar aja, gak ada yang power gitu ya, ada ya yang beberapa yang bisa menjadi mentor. Tapi secara keseluruhan bisalah menurutku anak-anak Tegal buat survive di teknik sipil UI gitu, buat survive di teknik sipil yang lain kayak ITB, ITS. Jadi jangan gantungkan impian cuma misalkan kalau misal gedung itu lantai 10, kita gantungkan impian di lantai 10, lantai paling atas, tapi gantungkan impian yang paling tertinggi lah, karena di atas kita tuh bukan atap, tapi di atas kita tuh langit. Nah, ya masuk, siap Mas.
Oke nih, makasih banget nih Mas buat Yuk, sharing-sharingnya atas luar biasa sih kita benar-benar dikupas tuntas banget tentang yang namanya teknik sipil untuk hal ini. Oke, makasih banget Mas. siap. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Next kita. Kalau ada yang mau tanya-tanya lebih jauh, bisa hubungin aja ke Bagas. Oke. Siap. Oke, ya udah Ya. Mas. Thanks. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.